Oke Wak, kita gaspol lagi setelah beristirahat di penetapan Siholbung. Posisi penetapan Siholbung ini sebelum hutan Nabundong ya, antara hutan Nabundong dengan desa Sigama atau Sipupus. Jadi kita gaspol lagi menuju Sipirok, mungkin akan memakan waktu sekitar 1,5 jam lagi. Nanti akan kita melewati Palsabolas, dan dari sanalah kita nanti akan belok kanan menuju ke Sipirok. Nah, mungkin dari sini ke Palsabolas mungkin udah dekat ya. Dan perkiraan perjalanan dari sini atau tempat peristirahatan kami ini sekitar 60-an kilometer atau sekitar 1,5 jam. Jadi nanti dari Palsabolas itu akan menaik ngelandai ke Sipirok, karena Sipirok ini posisinya di atas ya. Dia posisinya seperti di puncak atau kayak di Brastagi gitu Pak. Jadi kita gaspol dari sini, kita akan sebentar lagi memasuki hutan Nabundong. Jadi hutan Nabundong ini menurut konon cerita pada waktu dulu salah satu hutan yang agak ditakuti orang lah kalau berkendara sendirian gitu kan. Tapi itu hanya mitos lah Wak, hanya cerita masyarakat. Mungkin ada sedikit banyaknya, mungkin ada terjadi kecelakaan di sana, mungkin dikait-kaitkan lah dengan yang mitos-mitos gitu Wak. Tapi apa memang ada yang tahu cerita tentang hutan Nabundong ini, boleh diceritakan atau di-share di kolom komentar ya. Tapi menurut pengetahuan saya itu karena menurut cerita rakyat kita ceritakan orang, jadi sehingga ada ketakutan tersendiri lah. Jadi terhipnotis lah nih ceritanya Wak. Di sini, nah posisinya hutan Nabundong itu berada di depan kita sana. Tapi kalau saya tanya di tempat peristirahatan kita tadi, di sana udah nggak seseram dulu katanya, udah nggak segelap dulu. Karena udah banyak di sana tempat-tempat peristirahatan lah gitu ya. Ada kayak penetapan-penetapan juga katanya. Tapi nggak tahu dia itu masih buka atau enggak. Tapi memang itu udah lama dibangun di sana. Dan di sana dulu banyak juga patung-patung atau ukiran-ukiran gitu ya. Ada kayak patung kerbau, kalau nggak salah ya. Ada patung-patung kayak patung pahlawan gitu ya. Ada juga ada banyak dulu patung-patung di sana seingat saya di pinggir jalan Wak. Tapi saat ini kayaknya udah ketutup ya, atau mungkin udah roboh ya. Karena udah lama sekali nggak melintas di hutan Nabundong ini. Dulu melintas di sana itu udah lama sekali ya, waktu sekitar tahun 2008 2009 lah mungkin ya terakhir melintas karena perjalanan menuju Sedempuan. Jadi inilah dia hutan Nabundong, kita sudah memasukinya, dan di sini hutannya lumayan cukup dingin ya. Dan ini kita sedang berada di area hutan Nabundong ini. Akhirnya setelah 10 tahun lebih melintas lagi di jalan ini, 15 tahun ya mungkin ya. Karena waktu itu masih SMA lah terakhir melintas di sini. Kurang lebih seperti itulah Pak. Ya bisa juga lah dibilang selamat datang kembali di lintasan hutan Nabundong ya. Dan seperti inilah dia situasinya di jalan hutan Nabundong ini Wak. Dan di sini lumayan seru ya, banyak kelok-kelok gitu, tapi tetap harus waspada karena sering di sini terjadi laka lantas. Jadi hutan Nabundong ini dia jalannya berkelok ya. Kayak gini. Ini udah banyak nih penetapan-penetapan di sini atau tempat-tempat beristirahat di sini. Jadi nggak seseram mungkin yang dulu yang dibayangkan orang lah. Kayaknya di sini dulu ada patung kerbau ya. Di mana dia ya? Nggak terlihat lagi. Oh iya, di sini udah ada juga nih tempat peristirahatan atau penetapan Wak. Seingat saya dulu di tikungan itu ada tempat patung kerbau gitu ya, patung kerbau atau sapi gitu Wak. Ada yang tahu nggak kira-kira kemana patung itu? Nah, dari sepanjang jalan ini memang berkelok dia, dan di sini juga lumayan dingin ya, tapi nggak dingin-dingin kali lah. Tapi mungkin karena asri, karena hutan, jadi cukup terasa dingin di sini. Makanya mungkin orang-orang dulu mungkin ada agak terasa sesuatu gitu kah? Mungkin karena dinginnya di dalam hutan ini Wak. Kalau zaman-zaman SMA dulu memang sering melintas di sini nih, naik sepeda motor ke Sedimpuan. Nah, kadang jalan-jalan ke Sedimpuan, kadang dulu nonton konser, kadang ngantar
adalah mungkin kadang-kadang yang mau diantar ke sana. Jadi kami selalu naik sepeda motor dari sini, Wak. Jadi seperti inilah dia vibes-nya hutan Nabundong. Kalau misalnya versi kalian ada cerita lain tentang atau sejarah hutan Nabundong ini, boleh juga dibagi di kolom komentar ya. Tapi kalau untuk saya sih yang dulu udah sering melintas di sini sendiri juga, jadi nggak terlalu menakutkan lah menurut saya. Padahal dulu itu waktu saya masih SMA ya, jadi masih santai-santai aja saya sini berkendara, jadi nggak terlalu panik. Dan memang di sini dulu katanya banyak monyet gitu kan di pinggir jalan, mungkin karena itu membuat orang takut diganggu monyet atau gimana gitu kan. Tapi biasanya sih nggak pala dia mengganggu. Tapi ada juga diceritakan orang monyet itu mau melompat katanya. Nah itu belum pasti sih kebenarannya seperti apa. Tapi itu kayaknya hanya cerita mitos-mitos aja, itu cerita-cerita di masyarakat. Jadi sambil bercerita kita gaspol menikmati alam hutan Nabundong ini. Seperti inilah dia kira-kira, Wak. Kita gaspol menuju Parsabolas atau Palsabolas ya. Kalau yang saya cek di Google namanya Palsabolas. Nah, selama ini saya bilang sih Parsabolas gitu kan. Mungkin ada salah di pengejaan mungkin sepertinya ya. Jadi nanti habis dari hutan ini udah dapat keramaian, Wak. Tapi nggak tahu nama desanya apa. Nanti habis dari situ baru nanti Palsabolas. Dan seperti inilah dia suasana berkendara di sini, cukup tenang dan cukup dingin juga, dan udara di sini juga udah pasti seger ya. Nah, tapi karena mungkin ada asap-asap dari knalpot truk ini mungkin agak terganggu lah sedikit. Jadi kawan-kawan siapa nih masih sering lewat di sini? Nah, apa cerita yang kalian pernah dengar atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kalian alami di sepanjang jalan hutan Nabundong ini? Gimana kira-kira menurut kalian, Wak? Atau ada mungkin pandangan kalian tentang hutan Nabundong? Mungkin kalian pernah dengar dari cerita-cerita masyarakat, pernah dengar cerita-cerita orang tua kita dulu gitu kan? Gimana sih hutan Nabundong ini gitu kan? Nah, tapi kalau menurut pandangan saya ya seperti itu. Mungkin karena dia areanya nggak ada penduduk pada waktu itu, jadi mungkin orang sering mengarang-arang cerita, jadi sehingga yang lain yang mendengar itu menyampaikan juga ke orang lain, dan cara menyampaikannya udah beda nih sama yang dia dapat cerita dari awal gitu kan. Nah, disinilah dia munculnya mitos-mitos itu, Pak. Jadi banyaklah asumsi-asumsi yang kurang pas lah gitu kan. Jadi ada nanti yang orang-orang yang agak ketakutan, mungkin dia jadi berasumsi yang lain nih, karena kan selama di perjalanan di hutan Nabundong ini mungkin karena sepi ya, jadi banyak pikiran-pikirannya, jadi sehingga terhipnotis lah dia di jalan ini, Pak. Oke, kita gaspol, masih berada nih di hutan Nabundong, kita belum memasuki keramaian. Dan perjalanan ini sebenarnya nanti kan touring kami dari Padang Lawas ke Medan ini mungkin memakan waktu beberapa hari di perjalanan ya, karena mungkin nanti kami singgah lagi di Sipirok, nanti singgah lagi di Tarutung. Tapi kalau di Baliki nggak tahu singgah atau enggak. Tapi yang pasti di Parapat atau Danau Toba itu mungkin pasti singgah lah. Atau nanti kalau misalnya kami nyebrang lagi ke Samosir pasti singgah lagi, Wak. Karena kan namanya juga sudah sampai di sana ya, nggak abdul dong kalau kita nggak singgah kan. Sayang kalau cuman dilewatkan begitu aja kan. Oke, Wak, jadi seperti inilah cerita-cerita yang saya dapat dari masyarakat juga, dari orang-orang terdekat juga tentang cerita hutan Nabundong ini.
Tapi memang karena dia berkelok ya, ada juga beberapa bus dulu kan atau mobil pribadi gitu yang sering terjadi laka di sana kan. Tapi mungkin karena kencang dia buatnya di sana kan biasa itu kalau sepi jalan, jadi dibalapnya aja. Terjadilah begitu Pak. Kalau mungkin santai, kalem mungkin nggak akan terjadi yang tidak diinginkan itu mungkin ya. Nah, ini dia keramaiannya. Jadi, kita sudah meninggalkan hutan Nabundong dan kita sudah menjumpai desa atau sebuah keramaiannya. Di sini ada SPBU. SPBU ini sebenarnya udah lama ya. Udah lama juga nih SPBU ini di sini. Karena jarak dari Gunung Tua ke sini inilah salah satu SPBU-nya. Tapi setelah kami lewati Sigama, di Sigama rupanya udah ada juga SPBU, SPBU yang baru. Jadi ini kita lagi mau isi bensin atau lagi mikir-mikir nih, apakah mungkin nanti di sana masih ada SPBU? Saya pun lupa juga nih, apakah di daerah Palsaboles itu ada SPBU atau enggak. Tapi kayaknya di Sipirok pasti ada. Oke, kita gaspol menikmati jalan lintas Gunung Tua Padang Sidimpuan ini sampai nanti ke Palsabolas. Nah, di sana kita kayaknya nggak berhenti ya. Mungkin dari sana kita nanti akan langsung belok kanan, gaspol langsung ke puncak Cipirok. Nah, dan biasanya sana juga kayak di Berstagi nih, Pak. Sering juga hujan, cuacanya nggak menentu lah. Nah, kadang panas, kadang hujan gitu kan. Namanya dia di perbukitan ya, atau di puncak gitu, jadi udah pasti nggak bisa ditebak cuacanya Pak. Jadi ayo kita gaspol.
Jadi motoran kita kali ini cukup santai-santai aja ya. Jadi nggak ada yang diburu-buru, jadi nggak perlu kita gaspol kali ya kan. Jadi menikmati perjalanan sambil melihat-lihat di sekitar jalan, street view gitu kan. Apa-apa aja yang kira-kira yang ada di sekitaran di jalan lintas Gunung Tua Sidimpuan ini ya kan. Jadi sambil kita lihat-lihat sambil menikmati perjalanan Pak. Nampaknya ini adalah simpang Palsa Bolas itu. Nah seperti inilah dia kira-kira. Simpang yang menghubungkan antara jalur Gunung Tua Padang Sidimpuan sama jalur Sipirok Sidimpuan. Tapi dari simpang ini lintas juga nih ke Danau Toba, Pak. Makanya kami berangkat dari sini. Nah, ini kita akan gaspol ke atas atau menuju Sipirok, dan di sana nanti kita bakal istirahat dan sholat di masjid yang ada di sana. Salah satu masjid yang viral juga tuh, karena baru siap juga tuh masjidnya, Pak. Tapi baru siap pun dibilang ya baru-baru, belum lama-lama kali lah, karena mungkin di sana peresmian kantor-kantor kan, kantor-kantor Tapanuli Selatan. Nah, dibangunlah masjid itu di sana, Pak. Jadi sebenarnya udah sering kita lihat di medsos ya, orang-orang foto-foto di sana gitu kan, atau berliburan ke Sipirok pasti udah mampir ke sana gitu ya. Jadi kita pun baru kali inilah berkesempatan mampir ke situ, Pak. Ya, sekalian lewat lah, tapi nanti di sana kita istirahat ya kan. Tapi yang kawan-kawanku yang penasaran nanti seperti apa masjidnya, boleh ditonton ya video ini. Ini kita gantian dulu nih supir. Jadi beliau dulu nih yang gaspol gimana tanjakan Sipirok ini ya kan. Jadi selesai nanti dari Sipirok, kita akan gaspol menuju Tarutung, Pak. Nah, dari Sipirok mungkin ke Tarutung itu memakan waktu cukup lama juga ya. Nah, kalau kisaran waktunya mungkin saya belum bisa gambarkan. Mungkin nanti di Sipirok baru kita lihat seperti apa jarak tempuh dari Sipirok ke Tarutung, Pak. Nah, dan katanya memang nanti masih ada nanjak-nanjak sedikit, habis itu baru menurun tuh ke Tarutungnya. Jadi kalau dari sini ke Sipirok itu kebanyakan masih nanjak-nanjak santai lah nih ibaratnya ya, bukan yang terjal-terjal kali, Pak. Dan di sini pasti kencang-kencang juga orang, Pak. Tetap juga kita harus di pinggir-pinggir ya kan, tetap juga berhati-hati, waspada, karena kan di sini lintas juga nih. Tapi nggak tahu nih lintas apa ini kalau ke arah Tarutung ini. Maksudnya lintas timur atau lintas tengah gitu kan. Tapi yang pasti memang jalur akses ke Danau Toba itu dari sini termasuk yang ramai juga digunakan, Pak. Dan lebih dekat juga kan dari sini. Dari apapun bisa, dari Sibolga pun bisa, Pak. Tapi kita ini sebenarnya mungkin jalan potong lah dari Tarutung ini. Untuk kondisi jalan menuju Sipirok mulus nih. Nggak mungkin nggak mulus kan, karena kantor Bupati Tapanuli Selatan kan di sana ya. Pasti dibuat mulus lah, karena ini juga daerah-daerah pariwisata, Pak. Di sini karena daerah pariwisata pasti nggak mungkin dong jalannya jelek ya kan. Dan sebagaimana yang saya bilang tadi, cuaca di sini pasti tak menentu. Dan lihatlah ke depan sana, Pak, udah mendung tuh. Nampaknya nanti kami sampai di Sipirok udah hujan itu. Tapi di sebelah kirinya lumayan cerah. Nah, sebelah kanannya sangat mendung kali tuh. Dulu view-view di jalan ini pun cantik-cantik ya. Sekarang mungkin karena udah banyak yang bangunan yang didirikan di sini, jadi nggak terlihat lagi pemandangan cantiknya. Mungkin di sini ada pembangunan kantor-kantor di wilayah Tapanuli Selatan ya. Mungkin seperti itu kira-kira.
Karena kan dulu pun pernah ke Sipirok, sepanjang jalan itu pemandangan semua, pemandangan hutan, pemandangan persawahan gitu kan. Dan sekarang ini udah rumah-rumah nih, udah penginapan-penginapan nih kiri kanan nih. Nggak tahu nanti masih ada tikungan yang viral pada waktu itu ya. Jadi ada satu tikungan di arah ke Sipirok ini, sering orang foto-foto di sana. Dan pemandangannya arah ke bawah itu keren kali, Wak. Tapi untuk yang saat ini memang nggak pernah lagi orang saya lihat foto-foto di tikungan itu. Apa mungkin tikungannya udah nggak ada mungkin kali ya. Nah ini dia, ada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Berarti di sini semua ya, ada kejaksaan mungkin ya, ada mungkin pengadilannya. Nah, di sini rupanya dibangun. Tapi seru lah berkantor di sini ya. Jadi kayak wisata ke puncak ya kan, padahal kerja ya kan. Nah ini dia mungkin komplek perkantorannya. Nah, karena udah ada banyak sekali nih bendera-bendera di sini. Nampaknya ini kantor polisi ya, Kepolisian Republik Indonesia bagian Tapanuli Selatan. Lumayan luas juga nih, Pak. Ini ada kantor Samsatnya. Nah, di sini juga ada kantor-kantor tentang Tapanuli Selatan ini ya. Dan itu dia masjidnya, Masjid Sipirok yang mungkin dibilang baru selesai lah. Dan kita akan singgah dulu di sini sambil beristirahat setelah perjalanan 1,5 jam lebih. Sekalian sholat lah kita bilang ya. Dia kompleks areanya nih satu komplek dengan perkantoran ya, dan kelihatan luas sekali Wak dari sini. Nah, selamat datang di Sipirok. Tapi kotanya masih di atas sana ya, masih di depan sana. Ini masih di sekitaran komplek perkantoran Tapanuli bagian selatan. Lumayan seru juga perjalanan menuju Sipirok ini, Pak. Dingin juga ya kan. Nih, ibu negara kita nih lagi bawa supir tadi dari bawah sana karena kami gantian. Nah, ini dia parkirannya. Nanti kita coba jalan-jalan sebentar ya kan di sekitaran area kompleks Masjid Sipirok ini. Akhirnya kesampaian juga Pak, sampai di Masjid Sipirok ini. Karena dari dulu pengen juga kemari kan. Karena kan liburan-liburan orang kita sini, orang kita yang di Padang Lawas Utara itu pasti kesini nih muncaknya. Nah, kalau nggak ke Sidimpuan ke sini, kalau nggak ke Sibuhuan gitu kan. Karena di daerah sana nggak ada lagi tempat wisata. Kalau nggak Sidimpuan lah, Aiksi Journey itu. Nah, ke sana pun belum pernah juga Pak. Mungkin next kita akan coba berkunjung ke sana. Nah, ini dia kita coba masuk dan jalan-jalan di area kompleknya Masjid Sipirok ini. Nah, lumayan luas, Pak. Bukan lumayan lagi ya, sangat luas ini masjidnya. Nah, seperti inilah dia view dari masjid ini di bagian depannya. Kita walking dulu di sini sambil melihat-lihat ya. Tapi di sini cuacanya dingin tapi panas gitu. Gimana cara bilangnya ya? Lumayan dingin di badan tapi keramiknya lumayan panas juga, Pak. Yang di depan ini. Nah, lumayan silau juga. Padahal di sekitarannya mendung nih kan. Coba lihat pemandangan ini ya. Mama ada makulin. Jadi perjalanan dari Binanga sekarang siang
sekitar pukul jam 1 sudah sampai di Sipirok, Wak. Ayo kita explore. Tapi untuk sejauh ini keren sih masjidnya, besar gitu kan, dan cocok juga memang dibuat di sini sebagai bentuk dukungan untuk pariwisata yang ada di Sipirok ini. Kan pasti banyak juga yang singgah-singgah di sini. Apakah di sini banyak juga malam orang tidur? Tapi kayaknya iya ya. Nah, biasanya kalau di tempat wisata banyak juga tuh yang tidur di sekitaran masjid, Pak. Tapi nggak di dalam ya, di sekitarannya aja, di teras-teras atau kayak di tempat ini. Jadi ya pemandangannya cakep ya, bunga-bunganya cantik. Nah, di atas sana sebenarnya juga tuh bunga-bunga. Kalau tuh Wak, mendungnya di bawah sana, luar biasa. Jadi ini pilar-pilar atau gerbang-gerbang ini ada berapa gerbang ini ya? Banyak juga, Wak. Jadi seperti inilah dia kira-kira vibes di sekitaran Masjid Sipirok. Nah, Sipirok ini yang berada di Tapanuli Selatan. Mungkin kawan-kawan juga yang belum pernah kemari, ini saya coba perlihatkan ya. Nah, tapi nggak begitu detail ya, hanya di sekitaran atau di depan masjid aja, Wak. Nah, kalau di dalam tadi nggak kita rekam. Nah, ini dia. Ke atas sana itu masih banyak, ada kayak labirin di atas sana ya. Tapi udahlah, sampai sini aja kita ya kan. Oke, Wak, jadi setelah mungkin dari Sipirok ini, kita bakal beristirahat di sini atau mungkin nanti sambil melihat suasana cuaca dulu ya, atau kalau mungkin nggak hujan, mungkin bisa juga tuh di gaspol. Karena jarak dari sini ke Sipirok, dari Sipirok ke Tarutung itu hampir sama juga kayak jarak yang perjalanan kita sebelumnya ya, lumayan jauh juga. Tapi asalkan dia nggak hujan aja. Karena kalau hujan bagus kita cari tempat peristirahatan di daerah Sipirok nanti atau di kotanya di depan sana, Wak. Tapi kita lihat dulu nanti situasinya seperti apa ya, biar lebih jelas kan. Kita khawatir juga kalau main hujan-hujanan ini bahaya juga di jalan karena jalannya licin pasti ya. Terus kita juga mungkin takut demam juga, Wak, kalau kena hujan. Ini dia pemandangan masjidnya dari depan, lumayan cantik sekali ya masjid ini, besar, megah. Makanya tadi dari jalan aja kokoh kali terlihat ya kan, saking besarnya masjid ini. Dan masjid ini pun posisinya di atas jalan, Pak. Makanya dia lebih kelihatan besar lagi kalau dipandang dari jalan. Jadi beginilah cerita perjalanan kami dari Padang Lawas menuju Bukit Penetapan Siholbung, dari Siholbung lanjut ke sini. Seperti inilah cerita kami di perjalanan. Sehingga kami sudah sampai sekarang di Masjid Raja Sipirok ini, Wak. Jadi nanti kawan-kawanku yang mau terus mengikuti perjalanan kami, yang mau mengikuti terus gaspol walking random kemana-mana nanti kami bepergian, boleh di subscribe YouTube kami ya, namanya walking random ya, Wak, biar nanti kita makin semangat untuk keliling-kelilingnya atau touring-touringnya, Wak. Perjalanan hari ini, nanti habis ini lanjut gaspol ke Tarutung, Wak. Ya gitu. Sekian dari untuk perjalanan sampai di Sipirok. Nanti setelah ini bakal ada lagi video lanjutan kita, yaitu perjalanan menuju Tarutung. Nanti dari Tarutung ada lagi perjalanan ke Balige bahkan ke Danau Toba. Jadi yang penasaran boleh diikuti terus perjalanan kami ya. Kita lanjutkan gaspol. See you next video.